Halo semuanya, selamat datang di channel Britoto Mazda CX-30 teman-teman. Sebelumnya rekan saya Aris sudah mengulasnya dalam format first drive, dan sekarang giliran saya untuk membahasnya secara lebih lengkap dalam format test drive. Dan di sini saya akan ngebahas seberapa kenceng dia, seberapa irit dia, dan fitur-fiturnya ada apa saja, pun dengan rasa berkendaranya. Pengen tahu seperti apa ulasannya? Ikuti kami terus. Desainnya teman-teman, kalau secara siluet bodinya teman-teman yang udah terbiasa ngelihat Mazda 3 seperti apa, sebenarnya ini mirip aja nih. Mulai dari garis bahu sampai garis atapnya itu sangat Mazda 3. Tapi memang di bagian bawahnya ini over fender sampai skyskirt di belakang, dia sudah menggunakan panel dengan warna doff, dan ini cenderung lebih tahan terhadap benturan maupun cipratan batu gitu misalnya ya. Jadi jiwa crossovernya memang lebih kuat di CX-30. Sementara kalau yang Mazda 3 yang model basicnya itu kan memang sangat urban ya. Kemudian peleknya dengan warna seperti itu menurut saya pas banget ya. Ini warnanya kan warna hero colornya Mazda ya, Soul Red Crystal. Dan dipadu dengan gunmetal seperti itu ya, membuat dia memang enak dilihatnya buat saya ya. Dan di bagian depan ini bahasa desainnya Mazda secara keseluruhan, dan saya selalu suka sebenarnya, termasuk dengan ukuran grill yang besar. Dan by the way teman-teman, desainnya Mazda ini sangat mirip atau mungkin diikuti oleh MG yang belum lama hadir di Indonesia. Lalu di bagian belakangnya teman-teman, ini masih seperti yang di samping, ada over fender di sini. Bumpernya pun juga warna doff yang menggunakan material lebih tahan benturan. Dan di sini terasa nih bahwa ini memang mobil lebih tinggi dibanding yang si Mazda 3. Kalau Mazda 3 itu mungkin di sekitar sini lah nih garis lampunya. Sementara yang di sini sudah sekitar perut nih, jadi memang lebih jangkung dia. Dan tetap dengan twin pipe, yang mana saya suka tampilan seperti ini. Ya, ini kelihatan ini lebih dominan, jadi identitas crossovernya dengan bumper seperti ini lebih terlihat lah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Kemudian di interiornya, Mazda dengan segala materialnya yang biasa digunakan itu cenderung bagus-bagus banget teman-teman. Ini soft panel, ini kulit. Terus ini kulitnya pun juga enak disentuhnya dengan paduan warna yang menurut saya lebih cenderung ke arah elegan. Ini saya buka dulu biar lebih terang. Ini ada chrome di sini tapi nggak terlalu banyak. Terus di sini juga ada warna glossy. Di sini enak untuk menyangga siku, empuk soalnya. Terus di sini juga ada bantalan, jadi buat dengkul, buat betis pun juga enak. Lalu di door trim ada bantalan buat tangan, armrest, dan sini juga empuk, enak. Setir pun juga enak dilihat, enak digenggam, dan ini paduan tombol-tombolnya baik bentuk maupun warna yang digunakan gitu ya, pas semuanya sih. Artinya secara desain nggak ada yang bisa saya komplain mengenai Mazda CX-30, baik di eksterior maupun di interior. Mungkin kalau misalnya si Mazda CX-30 ini dia diadu gitu dengan kayak misalnya BMW X2 atau Mercedes-Benz GLA gitu, kayaknya sih oke-oke aja ya. Dalam arti materialnya, desainnya ya udah cukup mewah menurut saya gitu. Jadi dia nggak punya alasan untuk nggak percaya diri menghadapi lawan-lawan Eropanya itu. Secara desain top. Akomodasinya teman-teman, saya tutup dulu buat nunjukin betapa kacanya, jendelanya itu buat saya sih kecil ya. Buat yang claustrophobia gitu mungkin ini agak mengganggu nih mungkin. Karena teman-teman bisa lihat di sini garis bahunya sudah di atas bahu saya. Jadi memang lumayan kecil. Nah, ini secara legroomnya teman-teman lihat di sini maksimal 5 jari. Di sini udah di set untuk ketinggian saya 168 cm. Jadi memang nggak sempit memang, tapi ini jelas nggak lega. Ya dia pas-pasan lah ya. Kemudian headroomnya justru lebih lega dari
legroomnya teman-teman. Di sini ada sekitar 8 sampai 9 jari ya. Lumayan lah. Nah, di sini yang di bagian tengah, untuk penumpang yang duduk di tengah memang lebih nggak nyaman sih. Pertama karena di sini kan armrest ya, dan dia busanya lebih keras. Pertama, terus kedua bentuknya dia nggak lebih ergonomik dibanding yang sisi kiri dan kanan gitu. Jadi ya belum lagi di sini ventilasi yang mana si orang yang duduk di sini akan ngangkang lalu disembur oleh angin. Kebayang nggak tuh rumitnya kayak gimana nih keadaan nanti ketika dia udah jalan-jalan jauh. Tapi yang juga jadi catatan saya adalah di sini nggak ada masalah karena ada kantungnya, dan itu sepertinya udah cukup awam ya. Tapi yang di sini nggak ada malah ya, sayang sekali. Oke, kita lihat di sini ada apa. Oke, di sini ternyata ada cup holder. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4 cup holder, ditambah 4 di depan, jadi ada 8 untuk tempat penyimpanan. Yang saya suka di sini sudah 3 headrest juga dengan seat belt 3 titik. Jadi soal safety Mazda memang oke lah. Dan saya juga pengen tunjukin gimana bagasinya. Dan ini seperti Mazda 3, biasa saja, nggak yang terlalu besar tapi juga nggak kecil. Dan di bawahnya itu ada ban cadangan space saver. Terlihat di situ spare tire temporary use only. Oke, jadi memang salah satu fungsi dari ban cadangan yang space saver adalah biar bagasinya itu bisa cukup gede gitu. Dan ini nggak ada elektris, semuanya manual. Tapi kenapa di sini ada tombol kunci? Oke, situasinya begini. Kalau misalnya si pemilik mobil sedang memasukkan barang-barangnya ketika habis berbelanja, ini dikunci supaya nggak ada orang yang bisa masuk ke pintu-pintu yang ada di samping-sampingnya. Gitu, kunci dulu. Yang lain nggak bisa masuk, tapi ditutup. Nah, ketika mau masuk mobil tetap dengan remote yang ada di kantong, terus pegang handle-nya, pintu akan terbuka lagi. Intinya sih tetap memudahkan. Kemudian soal fun to drive teman-teman, Mazda dari dulu memang identik dengan mobil yang asik dikemudikan. Nggak hanya sedan dan hatchbacknya Mazda itu asik, MPV dan SUV-nya pun juga demikian. Dan apalagi yang ini bukan SUV kan, ini sebenarnya crossover antara hatchback dengan SUV. Hatchback dari Mazda 3 lalu disuntikan cita rasa SUV sehingga menjadi CX-30. Nah, Mazda 3 aja itu udah bisa memberikan keasikan berkendara yang didapat dari handlingnya oke, mesinnya responsnya juga asik gitu ya, karena salah satu rivalnya si Honda Civic Hatchback itu kan pakai turbo tuh, mesin 1.5 turbo, jadi ada lagnya. Sementara kalau Mazda 3 itu enggak. Mazda 3 juga enak dari transmisinya, dia nggak menggunakan CVT sehingga entakannya ketika berakselerasi, terus kecekatannya, terus rasa-rasa ketika shiftingnya pas lagi gaspol itu masih bisa dirasakan oleh pengemudi yang antusias gitu ya, car antusias. Itu ngebuat rasa berkendaranya itu sangat enak menurut saya. Dan formula seperti itu juga terjadi pada Mazda CX-30 ini. Bedanya adalah Mazda CX-30 lebih tinggi. Buat saya yang sering lewatin jalan yang lebih beragam gitu ya, kadang bahkan di ibu kota misalnya di Jakarta juga sering lewatin polisi tidur atau ada beberapa jalan yang berlubang, itu ngebuat saya sebagai pengemudi jadi lebih tenang dengan karakter CX-30 yang handlingnya oke kayak Mazda 3 tapi tinggi ala-ala SUV. Asik dong, jadi kombinasinya lebih menyenangkan jadinya. Sementara kalau ada pertanyaan bagaimana dengan body rollnya bang, apakah dengan lebih tinggi dari Mazda 3 ngebuat dia jadi lebih limbung? Iya, memang lebih limbung menurut saya, tapi nggak sampai di titik yang parah. Misalnya kalau saya kayak gini, itu
saya tetap ngerasain bahwa ini mobil acek gitu, nggak sampai yang ke ombang-ambing pun dengan kayak misalnya tikungan yang lumayan tajam kayak gini. Ini saya nikung di sekitar 70. Sangat mudah bagi si X30 untuk menaklukkan tikungan dalam kecepatan tinggi. Menurut saya sih oke ya. Jadi handlingnya masih tajam, ground clearance-nya agak lebih tinggi sehingga dia lebih fleksibel untuk ngelewatin jalan lebih beragam. Mesinnya pun nggak ada lag turbo, transmisinya pun juga tetap gigi bukan belt, dengan kecepatan dan kehalusan shifting yang istimewa. Jadi saya sudah jelas mendapat impresi yang sangat positif soal rasa berkendaranya X30. Performanya kita sudah tes di beberapa parameter. Akselerasi dulu 0 sampai 100 km per jam. X30 menyelesaikannya dalam 10,2 detik, teman-teman. Apakah itu kenceng? Sekedar perbandingan, kalau si Mazda 3 yang basically sama, mesinnya pun juga sama, dia menyelesaikan dalam 9,7 detik. Artinya ini 0,5 detik lebih lambat dibanding si Mazda 3, dan itu nggak lepas dari ada beberapa komponen tambahan yang membuat dia bobotnya lebih berat. Ada beberapa faktor lah, intinya dia nggak lebih kenceng dari Mazda 3. Tapi kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, mungkin saya bisa ambil contoh BMW X2 gitu. Dia sama-sama crossover, terus hatchback yang ditinggikan, dan dia menggunakan mesin yang beda nih pendekatannya. Dia itu 1.5 turbo 140 dk tenaganya, dan hasil tesnya dulu saya juga yang ngetes itu sekitar 10,3 detik untuk 0 sampai 100 means. Ini 0,1 detik lebih cepat dibanding BMW X2. Ya itu 0,1 nggak terlalu signifikan ya, mungkin hampir nggak terasa bedanya. Tapi memang kalau di mesin turbo seperti yang ada di BMW X itu tetap masih ada gejala-gejala nge-lag-nya sih. Kalau kita ngegaspol mulu mungkin nggak begitu kerasa itu, tapi kalau pas lagi berakselerasi di pertengahan, pas lagi cruising terus pengen nyalip gitu, ada jeda dulu beberapa second baru mobilnya berakselerasi gitu. Cuma ya bener-bener mesti sensitif banget sih pengemudinya untuk ngerasain perbedaan itu. Nah, kemudian soal konsumsi bahan bakarnya, berapa sih si X30 ini melaju di rute dalam kota yang notabene lumayan rapet gitu ya, lumayan padat. Oke, di rute dalam kota dengan 22 km per jam average speednya dia bisa dapat 10,8 km per liter. Dalam kota 10,8 km per liter. Not bad. Lalu di rute tolnya dia dapat 16,4 km per liter. Jadi ya menurut saya sih dia masuk dalam hitungan yang wajar ya buat sebuah mesin 2000 cc modern gitu. Oke lah. Masih di soal performanya, yang buat saya impresif adalah soal kekedapan kabinnya, teman-teman. Ini mobil ketika melaju di 60 km per jam, dimana itu sering kita lakukan cruising ketika di rute luar kota ya, dia bisa dapat 57,8 desibel. Itu lumayan kedap loh. Di bawah 60 desibel itu hitungannya udah lumayan kedap sih. Ya kalau dibanding mobil-mobil Honda yang cenderung lebih terdengar gitu ya road noise-nya, bising bannya atau desiran anginnya gitu, ini terasa lebih kedap. Jadi ya soal kenyamanan ini istimewa dari soal kedepan kabin. Tapi kalau soal bantingan, saya beberapa kali ngelewatin polisi tidur, dan ini kayaknya memang diset sedikit lebih keras oleh Mazda dibanding Mazda 3 gitu ya. Jadinya kalau teman-teman pernah nyoba atau malah terbiasa dengan Mazda 3, ini lebih keras. Tapi kalau untuk sebuah crossover zaman sekarang gitu dibanding BMW X2 gitu misalnya, menurut saya ini masih lebih empuk. Sehingga soal kenyamanan ya ini bisa dikatakan wajar-wajar saja lah, nggak yang berlebihan, nggak yang empuk banget, tapi untung dia ketolong sama kekedapan kabin yang istimewa.
Kemudian soal fitur teman-teman, Mazda makin kesini makin menjadi mobil yang punya banyak sekali fasilitas, dan ini mobil mirip dengan yang ada di Mazda 3 sebenarnya, dan artinya dia juga sudah ada lane keep assist system, terus dia juga ada smart city brake support. Jadi intinya sih ini mobil bisa belok sendiri kalau kena marka gitu, dia akan menggerakkan setir untuk mengembalikannya ke jalur yang benar, mengembalikannya ke jalan yang benar. Alim sekali berarti ini mobilnya. Lalu dia kalau misalnya dideteksi ada objek yang potensial untuk mendekat secara tiba-tiba, didekati secara tiba-tiba, maksudnya rem bisa aktif secara otomatis, dan intinya mobil mengurangi kecepatan atau bahkan berhenti total. Smart City Brake Support. Di luar itu dia juga ada blind spot warning gitu ya, yang kelihatan di spion baik di kanan maupun kiri. Terus dia juga ada dynamic traction control, dia ada stability control, artinya memang soal keselamatan ini memang istimewa mobilnya. Lalu soal fitur yang asik-asik gitu ya, entertainment di head unit, dia bisa connect Apple CarPlay sehingga teman-teman tinggal connect HP yang iOS gitu misalnya, terus GPS kayak Google Maps atau Waze bisa terpampang di head unit yang layarnya gede nih, TFT pula, jadi ya gambarnya tajam 8,5 inci, jadi emang ya lebih oke lah untuk dilihat. Terus ini juga ada sunroofnya. Memang nih mobil fiturnya banyak banget teman-teman. Dan yang gak kalah menarik dari fiturnya adalah GVC teman-teman. GVC itu intinya adalah G-Factoring Control yang bisa mengatur agar gerak mobil itu gayanya tuh tidak berlebihan, sehingga ketika belok dia nggak terlalu terombang-ambing lah. Kan ketika mobil belok muncul yaw-nya kan, dan yaw-nya itu yang berusaha dikurangin oleh GVC kayak IAC-nya Mitsubishi Active Yaw Control. Nah intinya ketika lagi belok dengan yaw yang lebih sedikit membuat pengemudi jadi lebih tenang, lebih nyaman mengemudikannya. Ya intinya sih dia mungkin nggak terlihat tapi dia terasa asik. Dan kalau teman-teman pengen tahu apa aja sih sebenarnya fitur yang dimiliki oleh CX-30, bisa lihat di daftar ini. Dan sekarang kita sampai berkesimpulan nih teman-teman. Jadi ini si CX-30 GT dihargai 522,8 juta. Lumayan mahal sebenarnya. Dan ini kan warna Soul Red Crystal, jadi memang ada perbedaan harga dibanding yang warna lainnya. Sehingga ya mobil di atas setengah miliar sebenarnya sih udah lumayan ya. Nah, tapi pertanyaan sebenarnya adalah ini worth nggak sih buat dibeli? Oke, kalau buat mobil di kelas ini kayaknya teman-teman bisa mendapatkan semua practicality-nya, terus rasa berkendaranya, performanya di mobil-mobil Mazda yang lain. Kayak di CX-5 juga dia sudah bisa memberikan apa yang CX-30 berikan gitu ya. Tapi jangan lupakan bahwa ini sebenarnya adalah crossover teman-teman. Ini adalah mobil yang cita rasanya tuh hatchback, tapi dengan kelenturan, keluasan atau fleksibilitas seperti SUV. Jadi dia punya keunggulan asik dikendarai, lebih asik dikendarai, dan dia juga lebih mudah atau lebih tenang ketika berhadapan dengan jalan yang lebih beragam. Di titik itu dia sebenarnya mulai bisa nih mendekati bahwa harganya yang lumayan, yang udah di atas setengah miliar itu jadi masuk akal. Nah tapi yang membuat dia semakin masuk akal adalah ketika dia dibandingin sama mobil-mobil rivalnya teman-teman. Beberapa rival yang ada di Indonesia sebenarnya yang ada sekarang adalah mobil-mobil Eropa, kayak misalnya BMW X2 atau GLA 200. BMW X2 aja dulu deh, dia harganya sudah di sekitar 880-an juta, yang kalau di on the routine itu mungkin di sekitar 1 miliar kecil. Jadi kalau dibanding dengan harga yang ditawarkan oleh CX-30, menurut saya ini jadi kesannya masuk akal. Nah tapi kembali lagi, kalau soal selera,
Belum tentu juga yang mau beli BMW sama Mercy itu mempertimbangkan Mazda, meskipun secara produk dia juga nggak kalah oke. Ya mungkin itu sih, jadi ini mobilnya memang sangat segmented, jadi nggak semua orang punya selera dan punya uang untuk membeli mobil-mobil seperti ini. Oke, demikian dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Lalu aktifkan tombol notifikasi untuk mendapat info mengenai video-video berikutnya. Terima kasih.